Ada KPM yang mengaku bahwa bantuan PKH tahap 3-nya cair untuk wilayah dan bank berikut ini. Nah, kira-kira ini benar atau tidak? Bahkan KPM tersebut mengaku bantuan PKH di tahap 1 dan tahap 2-nya ini sudah cair. Jadi dia meyakini saldo yang masuk di kartu KKS-nya kemarin itu tanggal 5 Juli tahun 2022, dia meyakini bahwa bantuan itu merupakan bantuan PKH tahap 3. Nah, kira-kira ini benar atau tidak? Nanti akan saya tampilkan bukti struknya KPM tersebut yang sudah mentransaksikan saldo bantuan yang masuk di kartu KKS-nya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar, informasi terkini mengenai kabar pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT. Nah, baru-baru ini ada salah satu orang yang mengaku KPM yang memiliki kartu KKS merah putih. Nah, dia mengaku bahwa baru saja ada saldo bantuan yang masuk di kartu KKS-nya. Dan dia meyakini bahwa bantuan ini merupakan bantuan PKH tahap 3. Karena sebelumnya bantuannya ini sudah cair atau sebelumnya dia sudah terisi saldo bantuan PKH di sekitar awal bulan Mei yang lalu atau mungkin itu tahap 2. Jadi dia meyakini bahwasanya saldo yang masuk kemarin itu merupakan bantuan PKH tahap 3. Nah, kira-kira ini benar atau tidak dan di wilayah atau daerah mana dan bank apa ya? Nah, maka dari itu simak videonya sampai akhir. Sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, memasuki bulan Juli tahun 2022 ini pastinya mungkin hampir mayoritas para keluarga penerima manfaat atau KPM ini banyak yang mencari-cari informasi baik di media sosial, mungkin di YouTube, bahkan mungkin bertanya ke pendampingnya masing-masing. Nah, ini sama dengan yang saya alami. Memang dalam jadwal penyaluran atau awal-awal bulan jadwal penyaluran bantuan PKH atau mungkin BPNT, ini pasti banyak orang yang tidak sabar menunggu untuk kartu KKS-nya terisi saldo bantuan. Nah, kalau bulan Juli ini merupakan jadwal untuk penyaluran bantuan PKH tahap 3. Jadi dimulainya itu sekitar bulan Juli, Agustus, dan September. Jadi di antara ketiga bulan tersebut. Karena mungkin kenapa kok para KPM ini tidak sabar? Ya ini ya termasuk wajar sih. Karena memang para keluarga penerima manfaat ini banyak yang memang terkategori atau semuanya ini memang kategori kurang mampu. Jadi sangat membutuhkan bantuan atau saldo bantuan PKH tersebut. Dan juga untuk bantuan BPNT untuk memenuhi kebutuhan dapurnya. Nah kalau untuk bantuan PKH sendiri, ini kan bantuannya itu ada yang untuk kesehatan, untuk gizi anaknya, untuk biaya pendidikan anaknya, dan untuk kesejahteraan sosial bagi yang memiliki lansia di dalam keluarganya atau disabilitas berat. Nah itu ya sobat YouTube, jadi ya wajar-wajar saja sih para KPM ini menggali informasi di media sosial, karena biasanya karena saat ini sudah era modern ya, era modern jadi semuanya walaupun keluarga tersebut kategori tidak mampu. Nah, yang pasti kan punya anak sekolah itu banyak ya. KPM yang punya anak sekolah itu biasanya karena anak didiknya kemarin ketika COVID-19 ini diwajibkan pertemuan untuk kegiatan belajar mengajarnya ini lewat online, jadi ya harus punya HP Android.
Nah, di situ banyak sekali KPM yang mencari informasi di grup-grup media sosial, grup informasi bantuan sosial. Biasanya itu kalau sudah ada yang meng-share informasi jika ada bantuan yang sudah cair, nah itu pasti akan banyak sekali komentarnya di situ. Mungkin Anda yang menonton video ini salah satu di antaranya yang mungkin menggali atau mencari info dari media sosial. Nah, apakah di media sosial ini bisa dipercaya kebenarannya atau tidak? Nah, itu tergantung informasinya ya. Jadi harus menyaring informasinya ini secara tepat. Nah, jika yang menge-share, misal ada info salah satu daerah bantuan cair dan di situ di posting struknya. Nah, jika yang mempostingnya hanya 1-2 orang, bahkan mungkin ada yang berkomentar di wilayah itu juga ternyata belum cair. Nah, ini masih diragukan ya kebenarannya, jadi masih diragukan. Namun jika biasanya kalau yang memposting ini sudah banyak, lebih dari 10, 5, 15, 20 orang, nah itu biasanya sudah ada tanda-tanda dimulainya penyaluran atau pencairan. Tapi tidak serentak ya. Jadi sekali lagi penyaluran PKH ini tidak serentak. Jadi untuk mulai PKH tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini penyalurannya dibagi per termin. Jadi bertahap ya, tidak semua daerah serentak, tidak semua bank serentak. Nah, jadi itu ya. Informasi yang paling valid itu adalah dari pendampingnya masing-masing. Karena nama-nama KPM yang dipastikan cair itu nama KPM yang sudah terdaftar di dalam SP2D, dan SP2D tersebut dipegang oleh pendampingnya masing-masing. Nah, sampai saat ini kami belum mendapatkan namanya SP2D tersebut. Biasanya bisa juga saldonya sudah masuk tapi SP2D-nya terlambat. Tapi biasanya juga seringkali SP2D-nya itu sudah turun dan saldonya itu baru masuk 1-3 hari. Nah, itu ya yang biasanya terjadi. Nah, untuk PKH tahap 3 di saat ini kami belum mendapatkan SP2D memang. Dan mungkin ada yang memposting, nah ini dia ya, postingan salah satu yang orang yang mengaku KPM. Ini ada di Kabupaten Belitung ya, Kabupaten Belitung, tepatnya di Kepulauan Bangka Belitung, itu ada di daerah Sumatera ya. Dan bank penyalurnya itu adalah Bank BRI. Nah, ada saldo transaksi, dia mengaku ada saldo yang masuk di situ Rp750.000 transaksinya. Dan tertanggalnya itu tanggal 5 atau 6 ini ya, kayaknya tanggal 5 ya, karena jam 2 siang itu, tanggal 5 Juli tahun 2022. Nah, dia mengaku di kolom komentarnya, banyak yang menegaskan apakah ini tahap 3 atau mungkin ini tahap 2 yang kemarin. Nah, dia mengaku dan dia mempercayai, dia meyakini bahwasanya itu merupakan bantuan PKH tahap 3. Karena tahap 2 kemarin bantuan PKH-nya itu sudah cair di awal bulan Mei. Nah, kemudian setelah saya cek lagi komentar-komentarnya, dia mengaku bahwasanya komponen yang ada dalam keluarganya, dia hanya mempunyai anak SD 2 orang. Nah, seharusnya 2 anak SD ini bantuannya kan, kalau satu anak SD Rp225.000. Kalau 2 berarti Rp450.000. Nah, kenapa ini kok Rp750.000? Nah, kemungkinan Rp750.000 ini kalau prediksi saya itu ada tambahan untuk BLT minyak goreng yang belum cair kemarin di antara bulan April, Mei, dan Juni. Mungkin seperti itu ya Sobat YouTube. Dan nampaknya ya kita juga nggak tahu ya apakah ini memang PKH tahap 3, tapi kalau menurut pendapat saya, menurut analisa saya, kayaknya ya bukan PKH tahap 3 sih, karena hanya 1 orang ini yang mempostingnya. Biasanya kalau sudah ada yang masuk saldonya, itu akan banyak sekali postingan-postingan yang lain di media sosial itu yang mengabarkan bantuan PKH itu cair. Namun ini masih 1 orang, tapi saya juga nggak tahu ya, karena biasanya juga bisa saja saldo itu masuk sebelum SP2D itu diterima oleh pendamping. Nah, mungkin ada Sobat YouTube yang dari daerah Belitung, nah mungkin yang dekat dengan ATM bisa mengeceknya, tapi jangan dicek bolak-balik ya. Kalau ingin mengetahui secara pasti apakah saldonya sudah masuk atau belum, ya
sebaiknya menunggu info dari pendampingnya sampai pendamping mendapatkan SP2D. Atau silakan daftarkan di SMS Banking. Nah, ini bisa ya. Jadi SMS Banking, layanan untuk bantuan PKH ini bisa untuk kategori bank tertentu mungkin ya. Nggak tahu untuk bank-bank yang lain. Kalau BTN itu bisa. Kalau BRI kayaknya sudah bisa juga. Nah, itu SMS Banking, itu pendaftarannya di bank. Jadi kalau sudah ada saldo yang masuk di hari itu juga, pasti akan ada SMS pemberitahuan. Dan jika sudah dapat SMS dari pihak bank, itu dipastikan saldonya itu sudah masuk di kartu KKS Anda. Oke, Sobat YouTube. Jadi itu ya. Itu saya juga belum bisa memastikan apakah benar atau tidak karena BPNT-nya bulan Juni saja ini belum cair ya Sobat YouTube. Nah, Sobat YouTube, jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, harap bersabar sampai menunggu informasi dari pendamping jika ingin memastikan apakah saldonya sudah masuk atau belum. Karena kartu KKS yang dicek bolak-balik di kartu ATM itu nanti akan merugikan Anda sendiri. Bisa saja kartu itu rusak atau tertelan atau mungkin hilang. Oke Sobat YouTube, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.